Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, di sini perkenalkan ada kami tim Fasafi Sakti daripada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Yang mana di sini ada saya, Parjio, kemudian rekan saya. Dan saya Danang Bagus Priambodo. Baik, di sini kami sedang melakukan observasi ataupun pengamatan mengenai aplikasi pengecoran di lapangan berupa ready-mix seperti itu. Kebetulan kami di sini ada di proyek pembangunan flyover Ganevo Mranggen, yang mana pada hari ini dijadwalkan ada pengecoran pierhead pada pilar 5 seperti di belakang saya ini. Ini untuk saat ini tentu dari pekerja sedang melakukan pekerjaan pembesian dan juga proses pemasangan begisting untuk dicek agar bisa dilanjutkan tahap selanjutnya. Mungkin itu perkenalan sekilas dari kami. Untuk permasalahan tentu akan kami sampaikan di sesi nanti ketika pengecoran berlangsung. Terima kasih. Baik teman-teman semua, seperti janji kita di awal tadi mengenai pengecoran ataupun aplikasi pengecoran di lapangan. Jadi masih sama diinfokan seperti di awal tadi, kita saat ini sedang berada di pengecoran proyek Ganevo, flyover Ganevo Mranggen, khususnya pengecoran pierhead pilar 5 seperti di belakang kita. Ini ada prosesi pengecoran. Tentu dalam pengecoran terdapat beberapa kendala, itu baik itu kendala teknis maupun pelaksanaannya itu seperti apa. Untuk teknis sendiri mungkin karena ini cuaca hujan jadi relatif molor daripada jadwal yang sebelumnya. Namun selama pelaksanaan mungkin terdapat beberapa persoalan lagi, salah satunya mengenai pembesian yang terlalu rapat. Mungkin bisa dijelaskan sekilas Mas, kemungkinan inovasi apa ataupun apa yang akan kita sampaikan nanti mengenai inovasi kita. Baik, selamat siang. Ini contoh salah satu pembesian yang terlalu rapat dan kita memerlukan campuran atau adukan beton yang lebih mudah untuk masuk, yaitu inovasi kita menggunakan split yang relatif kecil-kecil dan adukan beton yang relatif lebih encer. Ini salah satu contohnya pengerjaan pengecoran pada proyek Ganevo Mranggen. Baik teman-teman semua, mungkin ini kita masih di atas, jadi ini karena cuaca hujan juga hati-hati. Di belakang kita nih ada juga vibrator yang mana digunakan untuk menggetarkan adukan, harapannya agar bisa padat, tidak korosi seperti itu. Namun tentu vibrator sendiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, salah satunya bahwa dilarang menyentuh tulangan apabila beton tersebut sudah setting, artinya kisaran 1-2 jam itu biasanya belum setting, artinya diperkenankan. Namun melebihi waktu itu tidak diperkenankan karena takutnya terjadi kurangnya ikatan antara beton dan juga tulangan itu sendiri. Mungkin bisa sambil dilihat di belakang ada prosesi pengecoran seperti itu. Nah, itu pengecoran di dalam, artinya relatif sulit bagi kita untuk menjangkaunya ya teman-teman, karena posisinya di dalam seperti itu. Oke, mungkin itu sekilas mengenai visitasi ataupun kunjungan kami ke lapangan, uraian kami. Untuk kedepannya mungkin akan kami diskusikan kelompok dan juga tim laboratorium kami mengenai inovasi apa yang sekiranya cocok untuk untuk mencarikan solusi mengenai permasalahan yang ada selama proses pengecoran di lapangan seperti ini, contoh kasusnya. Mungkin itu ada saya dan juga ada teman saya Danang daripada kelompok tim Fasafi Sakti Untak Semarang. Terima kasih, semoga bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman, di sini ada kami tim Fasafi Sakti, ada saya sendiri selaku ketua, ada Parjio, kemudian rekan saya. Saya Puastianingsih. Dan saya Danang Bagus Priambodo. Baik, di sini kami akan sekilas membahas mengenai
analisa ataupun hasil kajian kami mengenai permasalahan ketika melakukan observasi di lapangan kemarin seperti itu. Baik. Pada dasarnya ketika di lapangan kemarin cukup berjalan lancar, hanya beberapa aja terkendala, salah satunya hujan. Namun di sini kita akan lebih kompleks sedikit membahas mengenai persoalan beton ataupun pelaksanaan aplikasi pengecoran di lapangan seperti itu. Baik, sekilas kemarin di video kami, di video kunjungan lapangan, di situ ada beberapa persoalan, ada beberapa permasalahan. Salah satunya itu kerengkatan penulangan gitu ya Mas Danang ya. Seperti itu, karena kemarin kan saya sama Mas Danang, jadi kebetulan Mbak Puas belum berkenan hadir karena ada keperluan lain seperti itu. Jadi di sana salah satunya ada kerapatan penulangan, kemudian ada diameter tulangan yang relatif besar, artinya di situ terjadi suatu persoalan. Nah, di sini hasil kajian kami akan ada beberapa persoalan itu diselesaikan. Yang pertama melalui zat adiktif, ada super plasticizer atau SP, kemudian ada juga VMA dan juga kombinasi pemakaian split. Mungkin untuk obat bisa dijelaskan detailnya oleh Mbak Puas seperti apa. Silakan Mbak. Untuk obat mungkin solusi dari kami bisa menggunakan Viscocrete 1003 untuk super plasticizer-nya, dan untuk VMA-nya atau untuk stabilizer-nya itu menggunakan stabilizer 4R. Nah, fungsinya sendiri dari Viscocrete 1003 itu untuk menambah kelecakan dari adonan sendiri. Yang untuk stabilizernya itu untuk menambah kekenyalan sehingga nanti pengoreksi air gitu ya Mbak. Iya. Jadi intinya apa namanya, yang mengontrol air di dalam beton itu gitu ya, campurannya itu ya. Jadi tadi yang SP itu berarti kelecekan berarti relatif lebih encer, lebih lumer gitu ya. Iya. Jadi biar mudah masuk ke rongga-rongga mungkin gitu ya. Jadi kita dari kami salah satunya pemakaian adiktif tadi yang sudah sekilas dijelaskan oleh Mbak Puas, itu ada Sika apa tadi? Viscocrete 1003 itu jenisnya apa? Super plasticizer ya. Iya. Buat menambah kelecekan tadi, kemudahan campuran beton itu diolah. Kemudian ada juga VMA teman-teman, yang kami gunakan tuh ada apa tadi? Sika stabilizer 4R, itu guna menambah kekenyalan, guna mengontrol kadar air dalam campuran yang kita buat, sehingga harapannya meskipun dengan adanya SP, adanya super plasticizer tadi, tetap dalam ranah masih bisa menyatu mereka, jadi tidak saling mencar satu-satu komponennya, bahan penyusun betonnya seperti itu. Kemudian selain itu ada juga itu apa Mas, itu kita kombinasinya apa lagi, ada pemakaian split apa, coba bisa dijelaskan mungkin. Baik. Terima kasih Mas Farsio. Jadi gini, kemarin kan permasalahannya soal penulangan yang terlalu rapat ya Mas. Jadi kalau splitnya gede-gede kan Relatif susah gitu ya, untuk masuk ke rongganya bisa gitu ya. masuk. Jadi solusi kita, kelompok kami menggunakan kombinasi split yang berbeda, relatif yang kecil, lebih banyak yang kecil, biar campuran beton itu lebih mudah masuk dalam rongga-rongga yang sulit terjangkau itu. Oh gitu itu. Kalau ini ukuran berapa Mas yang ini? Kalau yang ini kita menggunakan split ukuran 1 kali 1. Oke, berarti Ya. kisaran 1 cm gitu ya, Ya. ukurannya ya gitu ya. 1 cm kali 1 cm. Kalau yang ini 1 kali 2. Artinya Jadi kita kombinasikan biar kekuatan beton atau mutu beton tetap terjaga, juga mudah mengisi mudah rongga-rongga gitu pengaplikasian, ya. ya. Oh, pengaplikasian mengisi rongga di bekisting gitu ya. Ya. Berarti kan selain pakai SP kita juga menggunakan itu tadi ya, Ya. kombinasi split Kombinasi yang split. relatif lebih kecil. Oke. Tapi selain itu kira-kira ada permasalahan enggak Mas, kemarin kan kita sekilas itu kunjungan. Relatif aman sih sebenarnya, hanya Ya. masalah teknis, masalah Iya. hujan, masalah apa gitu. Kalau di beton kan Kalau masalah hujan kan kita alam, cuma kita tidak- kendala alam. Oke, gitu. Jadi nggak bisa mengatasinya gimana kan. Oke. Paling kita bisa meminimalisir biar nggak kena air hujan, kita bisa menutup Oh, selama proses tempat pengecoran. ya. Tempat yang mau dicor itu, lokasi yang mau dicor tersebut. Oke. Kemarin kita itu kebetulan teman-teman, kemarin kan kita kunjungannya ke proyek Ganevo Ganevo, gitu ya, ya. di pembangunan flyover. Di sana kita mendapatkan item pekerjaan pier head di pilar 5. Jadi kan mungkin bisa dilihat nanti di video analisa, di video lapangan maaf,
itu ada sekilas mengenai penulangan yang relatif rapat di situ. Jadi tadi ya mungkin itu sih, tentu dari penelitian kami perlu ada penyempurnaan lagi seperti itu ya teman-teman. Jadi tentu harapannya bisa kita kembangkan lagi mengenai penyempurnaan dari hipotesa awal kami, yaitu menggunakan tadi ada zat tambahan adiktif, itu ada super plasticizer, Sika apa tadi Pak? Sika Viscocrete 1003. Kemudian ada juga VMA, ada stabilizer 4R ya tadi guna kelecakan, guna kekenyalan. Kemudian ada split 1 kali 1 dikombinasikan sama 1 kali 2 gitu ya. Kalau untuk selam sendiri ini gimana kira-kira? Kalau beton normal itu kan ada kriteria selam. Kalau pakai SP ini sendiri gimana Pak? Berarti kan kita pakainya nganu ya, selam flow gitu ya. Berarti kan untuk ketentuannya lebih fleksibel gitu ya berarti ya. Jadi di sini karena kita memakai obat, jadi kita itu mengujinya selam flow, artinya kemudahan mengalirnya itu diameternya, ukurannya tuh relatif sama, itu berarti kan kombinasi kita cocok, artinya kombinasi kita insya Allah tepat mutu kan, seperti itu. Oke, tadi ada SP, kemudian ada itu seperti itu. Oke, kemarin pada saat pengecoran tuh kita apa namanya ya, selain itu tadi berarti kan ada penulangan. Kalau mutu yang di lapangan kemarin berapa kira-kira? 350 atau 350 ya Mas? K350 ya, gitu ya. K350 menggunakan selam normal sih kemarin. 12 plus minus 2. 12. Jadi di lapangan sekilas ini sambil kita bahas analisa kami, karena kan di sini juga perlu ada gambaran yang dipakai di lapangan gitu teman-teman. Jadi di lapangan kemarin selamnya itu 12, toleransi plus minus ada 2 cm, artinya bisa 10, bisa 14, kisaran 12 lah gitu. Untuk mutunya tadi udah dijelaskan Mas Danang, kebetulan kemarin saya sama Mas Danang yang ke sana. Di situ ada mutu K350 seperti itu. Kalau split yang dipakai kemarin 1 kali 2 sepertinya. Split yang dipakai sih kemarin cuma murni 1 kali 2 ya. 1 kali 2 artinya nggak ada kombinasi sama nggak ada sekali kombinasi. ya. Gitu. Jadi yang ukuran 2 cm pun relatif banyak gitu ya. Kalau ini kan bisa ditekan karena pemakaian split 1 kali 1 tadi ya gitu kan. Apalagi beton itu kan salah satu penyusun terbesarnya teman-teman, hampir 70% itu kan ada agregat. Di sini kami menggunakan kombinasi, ada agregat 1 kali 1 dan juga 1 kali 2 guna mengatasi persoalan tadi, kerapatan. Tentu ya tadi masih perlu ada yang namanya pengembangan ataupun tindak lanjut dari hipotesa kami. Namun kan karena mungkin ada keterbatasan waktu, makanya kami sampai sekarang alhamdulillah ini relatif cocok untuk yang bisa diterapkan, itu pemakaian obat tadi, zat adiktif dan juga kombinasi itu. Kemudian untuk bahan lain seperti semen itu ya masih sama semen. Kemudian kan di sini ada sedikit inovasi dari kami, itu pemakaian semennya kita ganti sama apa? Abuskam padi gitu ya, yang mana itu kan relatif cukup banyak juga di Indonesia, karena kan beberapa mata pencaharian dari warga negara Indonesia khususnya di Jawa itu ada yang bata itu apa namanya, pembakaran bata itu, produksi bata merah itu ya. Itu kan pembakarannya setahu kami itu masih tradisional memakai abuskam biasanya. Jadi daripada abunya tidak termanfaatkan, kami coba olah, kami coba gabungkan, kami coba inovasi guna mengurangi kadar semen yang ada di dalam campuran beton itu sendiri gitu ya. Untuk harganya juga relatif lebih murah ya Mas? Relatif lebih murah dan kisaran ya masih sama lah, kisaran 1 juta gitu kan, seperti itu. Artinya harapannya dari hipotesa kami ini di awal nanti bisa kami kembangkan lagi, kemudian juga kami sertakan di penelitian guna perlombaan ini, harapannya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan tentunya, seperti itu. Kemudian ada pasir, kita menggunakannya pasir ya, bukan abu batu ya. Di sini kami menggunakan pasir. Jadi tadi yang pembeda mungkin ini teman-teman, yang pembeda tentu ini tentu yang lain masalah semen, ada abuskam, ada pasir yang kita gunakan, air tentu air yang tawar sesuai dengan daripada syarat yang ditentukan. Kerikil ya tentu masih ada syarat-syaratnya, misalkan zat organik apa itu Mas? Ya, jadi gini Mas, kalau masalah split itu kita tentunya masih menggunakan standarisasi ya.
Jadi menggunakan split yang rongga-rongganya atau pori-porinya relatif rapat atau gitu ya. biasanya splitnya berwarna hitam-hitam Oh, gitu. gitu. Berarti yang Untuk membedakan kekekalan secara- gitu ya, iya, masalah keras. lebih Nah. kuat ya. Kemudian kalau zat organik kadar lumpur itu seperti apa Mas biasanya? Ya, jadi gini, kalau split itu kan ketentuannya standarisasinya kalau kadar lumpur kan maksimal 5% dari kebutuhan gitu ya berarti ya. ya. Jadi kita untuk meminimalisir kadar lumpurnya kita cuci dulu agar nggak ada lumpur ya. Oh, seperti itu. Sama Paling berarti kadar lumpurnya kita dapatkan cuma 1 atau 2% gitu doang. berarti Nggak sama habis. ya, enggak ada bedanya ya, split Iya, 1 kali split 1 1. sama. Oke. Jadi sama-sama kita tetap Iya. ada beberapa prosedur yang harus kita lalui teman-teman, menyesuaikan peraturan yang ada mengenai bahan-bahan penyusun. Tadi misalkan air ya jangan ada zat kimia, belerang dan lain sebagainya. Split tadi sudah dijelaskan Iya. Mas Danang. Artinya kadar lumpur zat organik yang maksimal itu 5% dari kebutuhan yang kita pakai. Dan Seperti ini Mas, apa tekstur? Oh, tekstur ya. Oke. Tekstur split ini nggak cuma sembarangan split yang kita pakai. Oke, siap. Jadi gini, kita pakainya split yang teksturnya agak kasar Kasar gitu ya. Iya. Enggak polos, Nggak rata polos, gitu ya. bulat-bulat gitu enggak. Oke. Guna apa Nah, tuh Mas? Untuk ini apa? kan untuk mengikat Oh, ikatan satu antar sama lain, komponen itu berarti ya. Hmm. Oke. Itu. Ya, itu saja sih Mas. Oke, mungkin itu ya sekilas mengenai Sekilas, ya. inovasi dari kami. Tadi ada pemakaian SP, ada VMA, ada kombinasi split 1x1 dan juga 1x2. Baik, mungkin itu teman-teman sekilas mengenai video analisa mengenai hasil kajian kami selama beberapa bulan terakhir ini. Kami melakukan pengamatan. Tentu saran dan kritik kami terima. Tentu di sini perlu ada penyempurnaan dari hipotesa kami. Kami maklumi itu. Kemudian mudah-mudahan ini bisa berguna bagi diri kita pribadi, bagi kami internal tim dan juga bagi rekan-rekan yang lain. Mungkin itu dari kami Fasa Sakti Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Terima kasih, jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.